Oke, recordnya sudah dimulai. Saya cek tadi ada yang masuk kayaknya. Oke, saya izinkan. Oke, kita mulai ya sambil nunggu nanti yang lainnya masuk. Kalau ada yang masuk, saya approve. Oke, kita mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semua. Waalaikumsalam Waalaikumsalam. malam Pak. Malam. Ya, terima kasih. Jadi alhamdulillah malam hari ini kita ketemu kembali walau secara online. Oke, saya juga minta maaf mungkin minggu depan harusnya kita offline tapi saya belum bisa ke kampus. Insya Allah mungkin nanti habis UTS apa ya apa gimana nanti kalau udah siap Insya Allah saya ke kampus. Oke, untuk malam hari ini kita masuk ke pertemuan kelima. Nah, kita bahas lanjutan dari minggu yang lalu. Nah, di bagian malam hari ini masuk ke bagian mekatronika bagian yang kedua atau pendalamannya. Untuk slide materinya sudah saya postkan di kampus, beserta juga untuk penugasannya. Bisa kalian cek, buka, baca, pahami. Kalau ada yang mau ditanyakan, monggo silakan. Oke, saya lanjutkan. Dan ini bobot penilaian untuk mata kuliah ini dan juga ini kontak perkuliahannya. Oke, untuk perkuliahan ini adakan seminar. Nah, saya belum dapat seminarnya, bicaranya. Mohon maaf nanti kalau sudah ada saya infokan. Oke, lanjut. Oke, di minggu yang lalu kita terakhir pembahasan tentang diagram pembagian mekatronika, di mana itu ada 3. Yang pertama tentang kontrol sistem, di mana pembahasannya berupa open loop dan juga closed loop. Kemudian yang kedua tentang automatic system, di mana pembahasannya ke arah sinyal discrete dan juga continue. Dan yang ketiga ini gabungan dari yang pertama dan kedua yaitu automatic control system. Nah, kita akan bahas satu persatu mulai yang pertama yaitu control system. Nah, nanti ketika saya sudah mempresentasikan slide, ada yang mau ditanyakan, monggo silakan tanyakan ya. Kemudian, di control system ini di mana berupa kombinasi komponen berupa listrik, mekanik, hidrolik, pneumatik. Nah, ini nanti akan bertindak secara simultan ataupun bersamaan ataupun sekuen di mana berfungsi untuk mengendalikan, memerintah dan mengatur keadaan dari sistem tersebut. Nah, jadi sistem itu berfungsi untuk mengontrol. Oke. Nah, di dalam sistem kontrol ini ada beberapa bagian. Nah, yang pertama tentu sistem dan keduanya kontrol. Dan yang sistem ini merupakan susunan beberapa komponen ataupun antar komponen yang saling terhubung satu sama lain yang membentuk satu kesatuan aksi. Nah, sistemnya apain? Nah, di sini contohnya mungkin berupa bodi ataupun lengan robot ataupun motor, generator dan sebagainya. Kemudian yang kedua kontrol. Nah, kontrol sendiri ini yang akan mengatur, mengarahkan, mengendalikan, memerintah. Nah, jadi ada sistem kontrol. Nah, selain ini, di bagian sistem kontrol ada juga input, ada output, dan plan. Nah, sini nantinya akan membuat suatu namanya diagram, bisa open loop ataupun closed loop nantinya. Nah, bagiannya selain sistem dan kontrol ada input, output, dan plan. Di mana input berupa masukan ataupun set point ataupun reference yang mana nanti akan dimasukkan ke dalam kontrol untuk nilai yang akan diolah. Kemudian output ini merupakan output atau keluaran atau respon dari si aktuator yang didapatkan nilai dari kontrol yang didapat. Ya, yang keluarannya seperti apa. Dan plan ini merupakan objek yang dikontrolnya. Nah, plan itu mau kita ngapain nih? Mau mindahkan part, mau ngambil part, atau mau menganalisa part ini NG atau OK.
Nah, di antara bagian sistem, selain tadi sistem dan kontrol, input, output, dan plan, ada beberapa contoh dari kontrol sistem yang dari dulu sampai sekarang masih digunakan. Nah, yaitu seperti elevator atau lift. Nah, zaman dahulu ini bisa digambarkan gambarnya yang A, elevator zaman dulu. Nah, yang sekarang yang bisa dilihat yang nomor B, elevator zaman sekarang. Ini masih digunakan di industri. Kalau biasa di kampus-kampus ataupun di mall itu berupa lift. Nah, elevator ataupun lift yang di zaman dahulu itu masih dikendalikan oleh yang pemegang tali. Jadi ada orangnya. Jadi ketika dia mau naik, dia harus menimba. Nah, ada katrol naik, kemudian juga kalau mau turun harus mengulur. Ataupun saat untuk memotong tali, misalkan untuk safety-nya. Nah, supaya apa? Dia terganjal atau tidak turun naik. Nah, kemudian kalau yang di zaman sekarang elevator ataupun lift ini menggunakan motor. Nah, sama seperti pertemuan sebelumnya itu ada sebuah rangkaian generator atau rangkaian penggerak dengan menggunakan motor untuk menaikkan lift ke atas dan juga ke bawah dengan mengubah eh, kutub ataupun polarity dari si motor. Nah, kalau kutubnya maju, polaritasnya maju, dia motor akan bergerak maju. Kalau kebalik, polaritasnya maka akan mundur atau turun ke bawah. Nah, seperti itu. Nah, kalau misalkan kita lihat dari sistem lead-nya tersebut untuk kontrol sistem, nah kita bisa menggambarkan berupa kurva diagramnya itu di mana waktu akan berbanding dengan lantai yang akan dituju. Nah, contohnya sini ada lantai 1, 2, 3, 4. Jadi ada lantai 4 di mana outputnya ini nanti akan melewati beberapa rantai. Mulai rantai 1, 2, 3 sampai 4. Nah, ketika dia akan mencapai di lantai 4, nah di sini ada butuh waktu atau elevator respon. Sehingga ketika dia mencapai, nah sudah mencapai di lantai 4, nah itulah transient responnya. Seberapa banyak waktu yang dibutuhkan sampai dia steady state, sampai sudah di tempat atau di puncak, nah atau di sesuai posisinya. Ntar ada yang masuk. Oke, saya lanjutkan. Jadi ada inputan, ada outputan, kemudian dia butuh waktu, transient respon atau transient time, dan juga ada steady state atau sudah mencapai titik jenuhnya. Kemudian, nah ketika kita membuat suatu diagram yang tadi kita menganalisa tentang suatu control system, nah kita bisa buat diagramnya dengan membuat yang pertama open loop. Nah, dan juga ada yang closed loop. Nah, ini merupakan macam-macam diagram blok untuk control system. Nah, dari dua ini, open loop dan closed loop, nanti ada advance atau lanjutannya atau proses perbaikannya seperti apa. Nah, diawali yang open loop atau rangkaian terbuka, di mana inputan akan masuk ke plan ataupun akan diproses, nanti keluarlah outputannya. Nah, sini biasanya inputan berupa sinyal ataupun berupa nilai digital ataupun analog yang mana nanti akan diproses sehingga menghasilkan output. Nah, outputnya biasanya berupa analog juga. Nah, contohnya berupa mekanisme mesin tadi. Nah, ada yang kedua yang disebut dengan closed loop atau rangkaian tertutup. Nah, jadi masih sama seperti open loop, namun perbedaannya ada yang di feedback-kan. Ntar ada yang masuk. Oke, saya lanjutkan. Ada yang di feedback-kan. Feedback-nya dari mana? Dari output tersebut dia mempunyai sensor. Di mana nanti akan mempengaruhi nilai inputan, di mana bisa bertambah ataupun berkurang untuk diproses kembali. Nah, di sini berupa sinyal error detektornya itu sebagai pembanding, di mana didapatkan dari sensor output yang akan dijumlah ataupun dikurangi dari nilai inputan yang akan diproses oleh si plan-nya untuk mendapatkan outputan yang baru.
Sebentar, ada yang masuk. Oke, saya lanjutkan. Nah, berikutnya ini perbaikannya dari kedua sistem dari open loop dan closed loop, di mana yang closed loopnya itu bisa ditambahkan berupa outputan sensor. Nah, outputan sensornya ini untuk nilai koreksi supaya lebih presisi outputan yang didapat. Nah, dari sini bisa dikembangkan kembali, di mana nantinya si plan-nya ada menggunakan controller, aktuator, dan juga plan proses. Nah, ini dasar atau basic untuk control loop yang lengkap. Nah, ada juga perbaikannya yaitu dengan menambahkan dari mulai inputan berupa nilai set point, kemudian error detektornya di mana akan mempengaruhi dari sensor si output berupa proses yang mana akan dilakukan proses melalui controller ke aktuator baru kemudian output proses tersebut. Nah, ini contoh blok diagram lengkap untuk kontrol sistem. Dari sini ada yang mau ditanyakan? Oke, tidak ada. Suara saya jelas tapi kan? Jelas, Pak, jelas. Oke. Oke, kalau gitu saya lanjutkan. Nah, untuk diagram blok kontrol sistem yang lengkap ini kita bahas mulai dari variabel yang dikontrol, di mana variabelnya berupa nilai value yang harus diawasi dan dijaga supaya nilai tersebut masuk ranknya, di mana itu berupa output. Kemudian supaya bisa dijaga berarti perlu diukur, namanya ada variabel yang diukur. Nah, kondisi inilah nanti akan didapatkan ketika proses aktuator itu bergerak ataupun output yang didapatkan dengan melalui sensornya. Nah, sensor inilah nanti sebagai mata ataupun alat untuk pendeteksi di mana nilai outputannya sudah mewakili atau belum. Kemudian ada juga sinyal feedback. Nah, sinyal feedback yang akan masuk ke error detector untuk menambahkan ataupun mengurangkan ke error detector untuk mendapatkan namanya sinyal error. Nah, sinyal error juga ini akan dipengaruhi oleh nilai set point dari nilai awal yang didapatkan, di mana nantinya error detector ini sebagai pembanding yang akan masuk ke sinyal feedback. Nah, di sini nanti akan didapatkan nilai yang akan masuk ke controller. Nah, controller sendiri nanti ya, sebagai otaknya yang akan membuat keputusan bahwa nantinya maunya seperti apa, mana akan dikirimkan berupa sinyal kontrol ke aktuator. Nah, aktuator ini sebagai penggerak, di mana berupa energi listrik yang menjadi energi gerak yang sesuai dengan keinginannya. Seperti itu. Dan sisanya balik lagi, looping lagi, di mana ada variabel yang dimanipulasi, yang didapat untuk penggerakan proses. Dan disinilah biasanya ada gangguan atau berupa noise. Nah, noise-nya ini yaitu gangguan yang tidak diinginkan, yang mana mungkin ketika pergerakannya ada yang seret, kemudian ada yang mentok, ada yang terhambat karena gangguan dari sistem yang lain. Nah, tergantung nanti disturbannya bisa kita hilangkan ataupun kita mengurangi gangguan noise-nya. Nah, ini contoh yang pertama dari open loop. Nah, open loop di mana tadi konsep awalnya berupa input, kemudian ke plan proses dan ke output. Dan ini merupakan sistem kendali rangkaian terbuka. Contohnya misalkan ada yang dari mesin cuci, ada kalau di Purworejo itu berupa bentor atau becak motor daripada ke sana. Atau di Sumatera masih ada. Ya, jadi ini dia ngegas. Nah, cuman biasanya dia nggak punya nilai speedonya. Jadi kadang manusia atau pengemudinya itu nggak melihat. Jadi dia melihat ke depan, aman apa enggak. Kalau sepi aman digas. Kalaupun enggak direm lewat manual sama seriknya motor. Namun bahayanya penumpangnya bukan di belakang tapi di depan. Itu dia. Karena ketika di rem itu kadang-kadang banyak yang terlempar, makanya itu harus pelan-pelan, nggak bisa langsung serak
Seperti itu. Itu yang dari open loop control system. Kemudian ada juga yang dari closed loop. Nah, closed loopnya seperti apa? Contohnya di rumah itu AC atau air conditioner. Nah, di situ biasanya ketika kita akan menghidupkan AC, kita set terlebih dahulu nilai suhu yang diinginkan. Kemudian si AC nanti akan hidup dan bekerja dan membaca nilai suhu di ruangan tersebut berapa. Kalau tidak sesuai atau belum sesuai, maka dia akan bekerja lebih cepat, eh, lebih kencang supaya tercapai suhu tersebut. Kalau sudah tercapai, nah dia nggak mati, tapi dia idle atau mode sleep. Nah, di mana nantinya kalau suhunya tidak tercapai, dia akan hidup lagi, dia akan wake up lagi. Seperti itu. Oke, nah si air ntar ada yang masuk kayaknya. Nah, si AC ini atau air conditioner ini menggunakan konsep closed loop control system, di mana itu paling sederhana inputan yaitu masuk ke controller, ke aktuator, baru plan proses. Outputannya kalau belum tercapai akan dibaca oleh si sensor dan akan di feedbackkan kembali ke controller. Seperti itu, looping terus. Nah, ini merupakan plus minus kelebihan dan kekurangan jika kita bandingkan dari open loop dan juga closed loop, di mana open loop biasanya si kontrolnya tidak tergantung pada output. Nah, sedangkan closed loop ini tergantung dari feedbacknya. Nah, sehingga biasanya kalau open loop tidak ada koreksi, sedangkan closed loop ada koreksinya. Nah, terus perbedaan lagi biasanya tergantung ketepatannya mesinnya sudah dikalibrasi atau belum. Nah, sedangkan si closed loop ini biasanya tergantung sistemnya itu dia akan mengkalibrasinya diri sendiri sesuai dengan yang disetting. Dan open loop biasa sederhana murah, sama closed loopnya itu mahal dan kompleks seperti itu. Oke, nah ini yang diagram lengkapnya jika diterapkan di lapangan ataupun di kehidupan sehari-hari. Di mana ketika kita mendesain suatu pemodelan control system, itu yang sempurna seperti tadi ada input, control, aktuator, plan, output, dipitbackkan sensor. Namun kenyataan seringkali itu ada berupa disturbance atau gangguan atau berupa noise. Nah, noise-nya itulah nanti yang akan mengganggu kenapa ini tidak sesuai, kenapa ini tidak sesuai. Nah, sesuai harusnya dengan teori. Nah, biasanya ada noise di situ. Nah, dan untuk yang open dan juga yang closed loop. Nah, berikutnya kita bahas bagian yang kedua yaitu automatic system. Nah, di automatic system ini atau sistem otomatis, nah di mana sistemnya nanti akan bekerja secara otomatis tanpa harus dikendalikan oleh sesuatu. Oke. Jadi otomatis tanpa harus dikendalikan sesuatu khususnya oleh si manusia. Nah, biasanya berkaitan dengan menggunakan aplikasi elektronik ataupun mekanik ataupun sistem yang berbasis menggunakan komputer, baik itu menggunakan PLC, microcontroller, microprosesor, dan sebagainya, di mana biasanya akan menjadi satu kesatuan atau gabungan yang akan memberikan fungsi tertentu tergantung dari sistem otomasinya seperti apa. Dan ada 3 elemen dasar, bentar ada yang masuk. Oke, saya lanjutkan. Nah, ini ada 3 elemen dasar yang disebut sebagai sistem otomasi, di mana yang pertama power, yang kedua program of instruction, dan yang ketiga control system. Nah, di mana nantinya ada yang bertanya, "Duh, Pak izin aturan mau masuk shift malam." Oh ya, monggo silakan. Nah, jadi ada 3 disebut sebagai sistem otomasi, yaitu ada power, program of instruction, dan juga control system, yang semuanya nanti akan didukung proses baik itu hardware ataupun software. Oke. Nah, ini juga masuknya nanti ke automation system juga sama. Nah, nanti kita bisa membuat project automationnya baik itu menggunakan software, hardware, ataupun gabungan dari keduanya.
Oke, saya lanjutkan. Mana nih? Nah, yang yang pertama dari sisi power. Nah, power sendiri kita tahu ini merupakan sumber energi atau konfidensial. Baik itu menggunakan arus listrik, tegangan, ataupun sumber daya alam berupa angin ataupun aliran air yang deras, di mana nanti akan menghasilkan suatu energi yang akan digunakan untuk mensuplai sistem otomatik yang mau dipakai. Bisa menggunakan dari baterai, aki, solar panel, dan sebagainya. Kemudian ada program of instruction. Nah, di sini ada proses menginisiasikan atau membuat instruksi program, baik itu berupa program yang menggunakan bahasa pemrograman C, C Sharp, Arduino, ataupun diagram ladder dari PLC. Nah, tergantung nanti program instruksinya dia mau dikombinasikan dengan hardware atau tidak. Nah, bisa kalau ada hardware itu ada spesialisasinya. Atau ini PLC yang biasa menggunakan diagram ladder. Ini Arduino biasa bahasa C. Kemudian juga ada microprosesor, itu bisa menggunakan assembler seperti itu. Dan yang ketiga yaitu sistem kontrol. Nah, sistem kontrol sama seperti yang pembahasan dari di nomor pertama, di mana ini bagian penting dari sistem otomasinya. Jadi di sini nanti kita tahu yang akan mau kita kontrol seperti apa. Nanti bisa tersusun dari si komputer, mekanik, elektronik, bahkan juga bahasa pemrogramannya yang akan mengakomodir sistem kontrol tersebut. Nah, di sini nanti bisa masuknya ke misalkan menggunakan khususnya di teknik informatika, nah itu bisa ke IoT, ke microcontroller ataupun prosesor ataupun bisa ke IT automation berupa softwarenya saja, yaitu masuknya ke RPA, yaitu Robot Process Automation. Oke, nah sistem kontrol yang sederhana, misalkan yang ada di rumah-rumah, contohnya eh, flushing, yaitu yang ada di toilet. Jadi kalau kita pencet flush untuk membuang kotoran, nah itu dia akan mengeluarkan air yang ada di tangki, kemudian dia akan mengeluarkan menyedot semuanya sampai nanti selesai, baru pulpnya akan terbuka dan akan membaca terlebih dahulu level airnya. Level airnya kurang, maka akan mengisi sampai level airnya terpenuhi, pulpnya tutup atau kerannya. Nah, otomatis seperti itu. Itu tidak menggunakan tenaga listrik, nah, itu hanya menggunakan aliran air. Kemudian ada yang AC, AC itu menggunakan tenaga listrik. Ya. Mana sistem kontrolnya berupa mikroprosesor di dalamnya untuk membaca sensor suhu ruangan di mana udah sesuai tidak dengan yang di set seperti itu. Ataupun robot-robot yang ada di industri, nah itu disesuaikan untuk pengambilan part, pemilahan part, ataupun untuk proses dari satu pos ke pos yang lain. Oke, nah di automation system nantinya baik itu pembuatan project automation systemnya menggunakan software, hardware, ataupun kombinasi kedua itu. Nah, itu ada pembahasan yang lebih lengkap yaitu kita bahas namanya sinyal, yaitu ada yang diskrit, ada yang kontinu. Nah, nanti minggu depan kita lanjut pembahasan yang ini diskrit dan kontinu. Itu berupa pengolahan sinyal. Di mana diskrit ini merupakan sistem otomatisnya hanya mengenal batasan minimal dan maksimal. Jadi tidak ada di antaranya, yaitu bisa nilai 0 dan 1, on atau off, true atau false, nah itu berupa tipe datanya boolean. Itu yang diskrit. Nah, sedangkan yang continue ini sistemnya yang dikenal lebih dari dua, yaitu bukan hanya nilai minimal dan maksimal, tapi di antara itu. Nah, misalkan contohnya level minimalnya mati, kemudian bisa level 1 kecepatan, kecepatan level 2, level 3, level 4, dan seterusnya. Sampai nilai maksimalnya berapa. Nah, contohnya
yang ada di automatic scoreboard, nah, di sepak bola atau di olahraga yang lain atau di AC mungkin ataupun di industri-industri, nah, seperti itu. Oke. Dan yang terakhir itu ada automatic control system. Di mana automatic control system ini gabungan dari control system dan automatic system. Di mana sistemnya hampir sama seperti automatic system, dia mempunyai sensor, aktuator, dan controller. Namun, nah di automatic control system di sini biasanya mengacu ke dalam misalkan sudah ke ranah IoT atau ke Internet of Things, bisa dikontrol di mana saja, kapan saja. Kemudian juga untuk sistem yang dibuatnya sudah global seperti itu. Oke, ini contohnya untuk yang automatic control system, printer, kamera, lift, dan sebagainya. Selesai. Ini ada tugas untuk pertemuan malam hari ini. Yang pertama buat video. Nah, videonya tentang penjelasan kalian, bagaimana kalian menjelaskan tentang mekatronik di bagian kedua, khususnya penjelasan tentang control system, automatic system, ataupun gabungan dari kedua itu, automatic control system. Nanti dipostkan di media sosial kalian, kemudian linknya copy paste di nomor 1. Dan di nomor 2, nah ini kalian buat model automatic control system yang mau dibuat untuk project automationnya. Saya mau buat RPA, nah dibuatin pemodelannya seperti apa. Saya mau buat IoT, saya mau buat Arduino tapi nggak pakai IoT, juga monggo silakan. Saya mau buat mekanisme lip aja manual, ya silakan. Nanti dibuat pemodelannya berupa blok-blok diagram. Nah, dan nomor 3 dijelaskan komponen blok-blok diagramnya itu seperti apa. Oke, monggo silakan kalau ada yang mau ditanyakan. Di akhir slide ada nomor HP sama email saya. Kalau ada yang mau ditanyakan di grup juga monggo silakan. Oke, belum ada yang masuk. Jangan lupa untuk absen bisa klik online. Nah, bisa kalau klik online saya anggap online itu dianggap hadir. Kemudian juga bisa isi kolom komentar. Nah, kolom komentar. Nah, ataupun klik absen di kampus di pertemuan yang sedang berlangsung. Kalau kolom komentar bisa di bagian kehadiran, nanti akan saya cek untuk ikut diskusi itu sebagai kehadiran. Monggo silakan kalau ada yang mau ditanyakan. Ini juga direkam, nanti rekamannya akan saya share di kampus di folder video di pertemuan yang ke-5. Masih ada satu pertemuan lagi minggu depan, pertemuan ke-6. Kita bahas tentang pemrosesan sinyal untuk otomatis sistem. Untuk otomatis sistemnya tentang discrete dan continue. Nah, nanti besitu minggu lusanya kita UTS. Nah, untuk UTS itu berkelompok. Oke, disiapkan project automation-nya untuk desain sama perancangan. Kemudian minggu depan kita udah masuk ke RPA. Jadi mungkin setelah UTS kita masuk ke RPA aja. Monggo silakan kalau ada yang mau ditanyakan. Pak, kalau proyeknya sederhana boleh nggak Pak? Proyeknya boleh apa sederhananya, topiknya tentang apa? Lampu otomatis sensor cahaya misal begitu Pak. Monggo silahkan. Kalau ada cahaya mati, nggak ada cahaya hidup. Baik Pak, terima kasih. Nah, jadi konsepnya ini topiknya berupa otomasi sistem. Jadi nggak pakai jaringan juga nggak masalah. Yang penting otomasi sistemnya terpenuhi. Tapi kalau mau pakai sistem jaringan ya silahkan. Nah, software juga sama. Nanti buat software otomasi. Nah, kita belajar RPA nanti. Ada softwarenya apa? Softwarenya contohnya apa ya? Ya klik-klik itu nanti misalkan apa ya? Contoh RPA challenge.
Nah, softwarenya buat ngisi-ngisi yang di sini ya. Dipilih, diketik, kemudian dipilih, diketik, pilih, ketik, submit, dipilih, ketik, dan itu nanti ada robot yang ngisiin itu. Nah, nanti kita pelajari ini. Kemudian kita akan pelajari juga contohnya RPA sampel. Nah, ah, di sini RPA sampel, Unicorn Name Generator. Nah, di sini dipilih nama kamu siapa, apa kamu apa, Januari, get unicorn misalkan namanya Asep, atau contoh aja. Nah nah ini bisa dia milih si robot ini Radian Crystal Dazzler. Nah, nanti dari mana dapatnya? Ada dari sisi supplier manajemen sistem. Nah, biasa di industri-industri nih untuk ngetes apa namanya order form, sales SO, DO, PO, nah seperti itu. Nah, contohnya ada ini contohnya nih. Kita mau buat ini new supplier baru nih. Nah, bisa ngisi namanya siapa, ininya apa, deskripsinya apa, ada fotonya, ngisi ketik 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 semua, simpen, save. Nah, otomatis nanti robot yang ngerjain berdasarkan nanti file CSV-nya. Kemudian juga ada password generator. Nah, ini kita buat password sendiri nih. Nah, misalkan saya cetak baru nih. Nah, bisa seperti ini dari mana? Nah, nanti ada syaratnya ini password lainnya 24 bisa kita sesuaikan. Kemudian ada juga yang ada contoh yang sampel ini ya. Ada sales opportunity. Nah, ini bisa berupa sales order tadi. Nah, nanti bisa kita coba langsung ini online. Kita eksporkan nanti datanya masuk atau tidak. Seperti itu. Formatnya Excel. Monggo silakan kalau ada yang mau ditanyakan. Ada yang ngasih email otomatis. Kayak macam kita bikin administrator itu. Selamat pagi. Atau ngirim email setiap jam berapa. Atau setiap ulang tahun. Ya, sampel proses email operation. Nah, ini banyak studi belajar. Hampir di industri besar kayak food beverage ataupun perbankan itu menggunakan RPA mereka, jadi bisa menghemat waktu kerjaannya. Apalagi kalau misalkan di akhir bulan khususnya yang kayak macam apa namanya ya, panin, panin apa namanya ya, debt collector lah kayak gitu, pinjaman-pinjaman. Nah, biasa di akhir bulan kan ada pembukuan biasanya. Oke, monggo silakan kalau ada yang mau ditanyakan.
Oke, tidak ada yang tanyakan ini? Cukup mungkin, Pak. Oke, oke. Nanti kita insya Allah ketemu lagi minggu depan. Namun minggu depan sepertinya kita masih online. Saya belum bisa ke Iya, Pak. kampus. Kalau ada yang mau ditanyakan di luar jam kuliah, monggo silahkan. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih, Pak. Ya, sama-sama.